Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenapa kita harus berdakwah? Karena berdakwah ini yaitu untuk membuat suasana yang mana hari ini kita mau hidupkan suasana. Karena bila tidak ada suasana dalam kita mengamalkan agama, kesulitan. Di rumah kita mana suasana agama, nggak ada. Suasana lalai ya. Di kampung kita juga sama, dimanapun hari ini suasana lalai. Boleh katakan as-salatu imanuddin. Salat yang agama kan. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merusakkan agama. Hari ini berapa orang Pak yang meninggalkan agama? Berapa orang Pak? Padahal tuh perintah Allah yang pertama-tama sholat. Jadi kalau kita lihat kempuaran ini, cegah dengan 3 perkara. Kalau kita bisa dengan kekuasaan ya. Kalau nggak bisa kita dengan lisan. Namanya kita benci. Sekarang dengan kuasa kita tidak, dengan lisan tidak, dengan benci pun tidak. Iman kita nggak ada Pak. Selama iman itu kita membenci. Sekarang dia berapa lama Pak? Berapa banyak di rumah kita sendiri lah. Di keluarga kita sendiri, anak kita, keponakan kita. Berapa yang sudah menegakkan agama, yang sholat Pak. Padahal itu padilah sholat. Itu ancaman orang meninggalkan sholat, satu waktu sholat. Itu satu hukum di neraka hadirin. Satu waktu nggak sholat. Satu hukum itu 1 hari di Arab, di sini 1000 tahun hadirin. Jadi kalau nggak sholat, dia 1 kali nggak sholat nih, dia akan mendapatkan sisa di neraka Pak hadirin, yaitu 2.200.000 tahun. 2 juta 200 tahun Pak. Apakah kita tega nianin lihat anak kita mungkin nggak sholat ya, lihat tetangga kita, pembantu kita, itu apa kita perlu dakwah Pak? Apa kita tega sih? Orang mau ke neraka kok diemin aja. Itu kita mending dakwah begitu Pak. Kita mengajak ke keluarga kita sendiri kan. Ini ada orang buta hadirin. Dia mau ke jurang ini kan. Lalu kita melihat orang buta ke jurang, apa kita diemin aja toh? Pasti dia kecebur ke jurang. Kayaknya orang nggak sholat kita diemin aja. Mungkin anak kita, tetangga kita, ya enggak? Ya saudara kita sendiri. Coba hadirin. Itulah pentingnya dakwah ya. Di dakwah itu sebenarnya mengajak ke diri sendiri hadirin. Kayak lempar bola ke dinding, balik kepada yang melemparnya. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan ini hadirin, itu akan mengaruh kepada hati kita. Kalau kita bicara yang hak kebesaran Allah, maka kebesaran Allah itu masuk ke hati kita. Tapi bicara yang batil, kebesaran makhluk masuk ke hati kita juga. Dari ucapan masuk ke hati kita. Dari penglihatan, melihat perkara yang baik masuk ke hati yang baik. Melihat perkara yang buruk, melihat perkara yang buruk juga masuk ke hati kita. Begitupun pendengaran kita dan sebagainya Pak. Jadi hari ini Pak, Masya Allah, untuk kita harus membicarakan kebesaran Allah, ajak orang kepada Allah, ingatkan orang kepada Allah. Jadi begitu Pak, dakwah itu memang wajib Pak, wajib intinya wajib, Masya Allah. Karena hari ini Pak, Masya Allah, di mana orang mudah meninggalkan perintah Allah, mudah mereka meninggalkan perintah Allah yang mana itu sudah menjadikan lumrah, udah ngerasa dosa lagi, Masya Allah. Pada itu perintah Allah yang pertama-tama yang akan dihisab nanti di hari kiamat ini. Nah, maka itulah pentingnya kita berdakwah. Yang kedua, kenapa kita berdakwah? Itu kita melihat hari ini keyakinan kita salah. Bahwa yang ngasih rezeki toko, ngasih sehat obat, ya. Yang memberikan kita mulia, kita kena punya jabatan. Ya. Jadi hari ini kita salah Pak. Ini kita dakwah. Bohong yang ngasih sehat bukan kena obat tapi Allah. Dakwahkan bahwa yang memberikan sehat itu Allah bukan obat. Sampaikan yang bikin kita kenyang bukan nasi tapi Allah. Ini dakwahkan Pak. Memang secara lisan, bibir
mengatakan Allah yang memberikan rezeki, tapi hati mengatakan lain. Oh, karena saya kerja, saya punya uang nih. Berarti lain di bibir, lain di hati. Jadi beda. Jadi